Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu dan saudara sekalian, mari kita simak, kita perhatikan brosur Ahad 16 Agustus 2020 yang bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1441 Hijriah. Hidup sesudah mati, bagian yang ketiga. Alam kubur atau alam barzah lanjutan. Menurut hadis-hadis bahwa orang yang sudah mati akan mengalami hal-hal sebagai berikut. 1. Himpitan kubur. 2. Pertanyaan kubur. 3. Siksa kubur atau nikmat kubur. 4. Diperlihatkan tempat duduknya, surga atau neraka. 5. Tempat ketetapan roh. 6. Dibangkitkan atau yaumul ba'ats. 1. Himpitan kubur. An Aisyata 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna lil qabri zaghtatan walau kana ahadun najiyan minha naja minha Sa'd bin Mu'adzin. Rawahu Ahmad. Dari Aisyah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya kubur itu mempunyai himpitan. Seandainya ada orang yang dapat terlepas daripadanya, niscaya terlepaslah Sa'ad bin Mu'adz daripadanya. Hadis riwayat Ahmad, juz 9 halaman 316, nomor 24337. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yauma tufina Sa'd bin Mu'adzin wa huwa qa'idun ala qabrihi qala law naja ahadun min fitnatil qabri la naja Sa'd bin Mu'adzin wa laqad dhumma zammatan summa rukhiya anhu. Rawahu Tabrani fil Mu'jamil Kabir. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari di mana Sa'ad bin Mu'adz dikubur dan ketika itu beliau duduk di atas kuburnya Mu'adz. Beliau bersabda, seandainya ada orang yang dapat terbebas dari fitnah kubur, pasti terbebaslah Sa'ad bin Mu'adz. Sungguh ia mengalami dihimpit dengan suatu himpitan yang kemudian dilonggarkan. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir, juz 10 halaman 334, nomor 10827. An Aisyata annaha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna lil qabri zaghtatan law kana ahadun najiyan fiha naja Sa'd bin Mu'adzin. Rawahu Ahmad. Dari Aisyah bahwasanya ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kubur itu mempunyai himpitan. Sekiranya ada orang yang dapat terbebas daripadanya, terbebaslah Sa'ad bin Mu'adz daripadanya. Hadis riwayat Ahmad, juz 9 halaman 392, nomor 24717. An Abi Ayyub radhiyallahu anhu anna sabiyan tufina faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law uflita ahadun min zummatil qabri la uflita hadzal sabiyyu. Rawahu Tabrani fil Mu'jamil Kabir. Dari Abu Ayyub radhiyallahu an bahwasanya ada mayit anak kecil dikuburkan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya ada seseorang yang bisa terlepas daripada himpitan kubur, niscaya terlepaslah anak kecil ini. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir, juz 4 halaman 121, nomor 3858. 2. Pertanyaan kubur. An Abi Hurairah qala
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kubiral mayyitu aw qala ahadukum atahu malakani aswadani azraqani yuqalu li ahadihima al munkaru wal akharu an nakiru fayaqulani ma kunta taqulu fi hadzal rajuli fayaqulu ma kana yaqulu huwa abdullahi wa rasuluh asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh fayaqulani qad kunna na'lamu annaka taqulu hadza summa yufsahu lahu fi qabrihi sab'una zira'an fi sab'ina summa yunawwaru lahu fihi summa yuqalu lahu nam fayaqulu arji'u ila ahli fa ukhbiruhum fayaqulani nam kanaumatil arushil ladzi la yuqiduhu illa ahabbu ahlihi ilaihi hatta yab'atsullahu fi madja'ihi dzalik wa in kana munafiqan faqala sami'tun nasa yaquluna faqultu mislahu la adri fayaqulani qad kunna na'lamu annaka taqulu dzalik fayuqalu lil ardi i'tami'i alaihi fatal ta'imu alaihi fatakhtalifu adla'uhu fala yazalu fiha mu'azzaban hatta yab'atsahu Allahu min madja'ihi dzalik rawahu Tirmidzi. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila mayit atau salah seorang di antara kalian telah dikubur, ia didatangi dua malaikat yang hitam kebiruan. Salah satunya bernama Munkar dan yang satunya bernama Nakir. Lalu keduanya bertanya kepada mayit, apa yang kamu yakini terhadap laki-laki ini, yakni Muhammad? Maka mayit itu akan menjawab menurut keyakinannya, dia adalah hamba Allah dan utusannya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Maka kedua malaikat itu lalu berkata, sungguh kami sudah tahu bahwa kamu akan mengatakannya begitu. Kemudian dilapangkan kuburnya sejauh 70 hasta berkeliling. Kemudian diterangi untuknya. Kemudian dikatakan kepadanya, tidurlah. Lalu ia berkata, bolehkah aku kembali kepada keluargaku untuk memberitahukan kepada mereka? Maka kedua malaikat itu berkata, tidurlah seperti tidurnya pengantin yang tidak membangunkannya kecuali kecintaan istrinya kepadanya, sehingga Allah membangkitkannya dari tempat tidurnya itu. Dan jika mayit itu orang munafik, ia akan menjawab, aku mendengar orang-orang mengatakannya, maka aku pun mengatakan seperti itu. Aku tidak tahu. Kedua malaikat itu berkata, sungguh kami telah mengetahui bahwa kamu akan menjawab begitu. Lalu diperintahkan kepada bumi, himpitlah mayit ini. Maka bumi pun menghimpitnya sehingga tulang-tulang iganya berserakan. Maka terus-menerus mayit itu disiksa demikian hingga Allah membangkitkannya dari tempat tidurnya itu. Hadis riwayat Tirmidzi, juz 2 halaman 267, nomor 1077, hadis hasan gharib. An Anasin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, innal abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu annahu la yasma'u qur'ani alihim atahu malakani fayuq'idanihi fayaqulani lahu ma kunta taqulu fi hadzal rajuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa ammal mu'minu fayaqulu asyhadu annahu abdullahi wa rasuluhu fayuqalu lahu unzur ila maq'adika minan nari qad abdalakallahu bihi maq'adan khairan minhu.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayarahuma jami'an wa ammal kafiru awil munafiku fayuqalu lahu ma kunta taqulu fi hadzal rajuli fayaqulu la adri kuntu aqulu kama yaqulun nasu fayuqalu lahu la daraita wa la talaita summa yudrabu zarbatan baina udhunaihi fayasihu sayhatan yasma'uha man yalihi ghairas saqalaini. Rawahun Nasai. Dari Anas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba apabila sudah diletakkan di kuburnya dan teman-temannya sudah berpaling meninggalkannya, maka si mayit masih mendengar suara sandal mereka. Lalu datanglah dua malaikat mendudukkannya, lalu keduanya bertanya, apa pendapatmu tentang orang laki-laki ini, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Adapun orang yang beriman, ia akan menjawab, aku bersaksi bahwasanya dia adalah hamba Allah dan utusannya. Lalu dikatakan kepadanya, lihatlah kepada tempat dudukmu yang di neraka telah diganti Allah dengan tempat duduk yang lebih baik daripadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka ia melihat keduanya, yakni surga neraka. Adapun orang yang kafir atau munafik, maka ditanyakan kepadanya, apa pendapatmu tentang orang laki-laki ini? Maka dia akan menjawab, aku tidak tahu. Aku mengatakannya seperti halnya orang-orang mengatakannya. Maka dikatakan kepadanya, kamu tidak tahu dan kamu tidak mau membaca. Kemudian ia dipukul dengan satu pukulan antara kedua telinganya, hingga ia berteriak dengan teriakan yang didengar oleh apa saja yang di sekelilingnya selain jin dan manusia. Hadis riwayat Nasai, juz 4 halaman 97. An Anas bin Malik qala qala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam innal abda idza wuzi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu innahu la yasma'u qur'ani alihim qala ya'tihi malakani fayuq'idanihi fayaqulani lahu ma kunta taqulu fi hadzal rajuli qala fa ammal mu'minu fayaqulu asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh qala fayuqalu lahu unzur ila maq'adika minan nari qad abdalakallahu bihi maq'adan minal jannati. Qala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam fayarahuma jami'an. Qala Qatadatu wa dzukira lana annahu yufsahu lahu fi qabrihi sab'una dzira'an wa yumla'u alaihi khadiran ila yaumi yub'atsun. Rawahu Muslim. Dari Anas bin Malik ia berkata, Nabiullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba jika diletakkan di dalam kuburnya dan teman-temannya sudah meninggalkannya, ia masih mendengar suara sandal mereka. Kemudian ia didatangi dua malaikat, lalu mendudukkannya dan bertanya, apa pendapatmu tentang laki-laki ini, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Adapun orang mukmin akan menjawab, aku bersaksi bahwa dia hamba Allah dan utusannya. Maka dikatakan kepadanya, lihatlah tempatmu yang di neraka, Allah telah menggantinya dengan tempat di surga. Maka ia dapat melihat keduanya. Qatadah berkata, dan disebutkan kepada kami bahwasanya mayit itu diluaskan kuburnya seluas 70 hasta dan dipenuhi kuburnya dengan kenikmatan hingga hari mereka dibangkitkan. Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 2200 nomor 70. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu haddatsahum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
innal abda idza wuzi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu wa innahu la yasma'u qur'ani alihim atahu malakani fayuqidanihi fayaqulani ma kunta taqulu fi hadzal rajuli li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa ammal mu'minu fayaqulu asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh fayuqalu lahu unzur ila maq'adika minan nari qad abdalakallahu bihi maq'adan minal jannati fayarahuma jami'an qala wa ammal munafiqu wal kafiru fayuqalu lahu ma kunta taqulu fi hadzal rajuli fayaqulu la adri kuntu aqulu ma yaqulun nasu wa yuqalu la daraita wa la talaita fayudrabu bimatariqa min hadidin darbatan fayasihu sayhatan yasma'uha man yalihi ghairas saqalaini. Rawahul Bukhari. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwasanya ia menceritakan kepada orang-orang bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba apabila diletakkan dalam kuburnya dan teman-temannya telah berpaling meninggalkannya, sungguh ia masih mendengar suara sandal mereka. Lalu datanglah dua malaikat mendudukkannya dan bertanya kepadanya, apa yang kamu yakini tentang laki-laki ini, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Adapun orang mukmin, maka ia menjawab, aku bersaksi bahwa dia adalah hamba Allah dan utusannya. Maka dikatakan kepadanya, lihatlah tempat dudukmu yang di neraka, Allah telah menggantinya dengan tempat duduk di surga. Maka ia melihat keduanya. Adapun orang munafik dan orang kafir, ia ditanya, apa yang kamu yakini tentang laki-laki ini? Ia menjawab, saya tidak tahu. Saya mengatakan sebagaimana apa yang dikatakan oleh orang-orang. Maka dikatakan kepadanya, kamu tidak tahu dan tidak mau membaca. Kemudian ia dipukul dengan pemukul dari besi, maka ia berteriak sekeras-kerasnya yang didengar oleh apa yang ada di dekatnya selain jin dan manusia. Hadis riwayat Bukhari, juz 2 halaman 102. An Abdullah bin Amrin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakara fattanal kuburi faqala Umaru aturaddu alaina uquluna ya Rasulullah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am kahayatikumul yauma faqala Umaru bifihil hajaru. Rawahu Ahmad. Dari Abdullah bin Amr bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut tentang malaikat pemeriksa kubur. Lalu Umar bertanya, apakah akal kita akan dikembalikan kepada kita ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya, seperti keadaan kamu sekarang ini. Lalu Umar berkata, batu itu di mulutnya. Maksudnya, aku akan memberi jawaban yang tepat. Hadis riwayat Ahmad, juz 2 halaman 581, nomor 6614. Anil Bara ibni Azibin anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala yusabbitullahu alladhina amanu bil qawlis tsabit qala nazalat fi azabil qabri fayuqalu lahu man rabbuka fayaqulu rabbiyallah wa nabiyyi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fadzalika qauluhu azza wa jalla yusabbitullahu alladhina amanu bil qawlis tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Rawahu Muslim. Dari Bara bin Azib dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membaca yusabbitullahu alladhina amanu bil qawlis tsabit. Allah meneguhkan iman orang-orang mukmin dengan ucapan yang teguh.
Quran surat Ibrahim ayat 27. Lalu beliau bersabda, ayat ini turun mengenai siksa kubur. Ditanyakan kepada orang mukmin, siapakah Tuhanmu? Ia menjawab, Tuhanku Allah dan nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dimaksud dengan firman Allah Azza wa Jalla yang artinya Allah meneguhkan iman orang-orang mukmin dengan ucapan yang teguh di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim juz 4 halaman 2201 nomor 73 bersambung.